Hai Sobat Akuntansi, jumpa lagi bersama kami pada video yang tidak kalah menarik pada hari ini. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan peristiwa dan juga perilaku, atau bisa kita sebut juga sebagai Event and Behavior Approach, yang merupakan salah satu pencerminan pendekatan baru dalam perumusan teori akuntansi. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita simak materi kita hari ini. Oke, sebagai awal di sini kita akan melihat salah satu fenomena yang terjadi saat ini, yakni meningkatnya kebutuhan informasi akuntansi dikarenakan stakeholder pun menginginkan informasi akuntansi itu relevan dan aktual dengan perubahan zaman. Akan tetapi, meskipun kebutuhan informasi tersebut semakin meningkat, teori akuntansi yang sudah ada atau teori akuntansi yang konvensional sendiri belum sepenuhnya mencerminkan kondisi realitas yang ada saat ini. Atau dengan kata lain, teori akuntansi konvensional itu belum sepenuhnya menjawab kebutuhan stakeholder. Oleh karena itu, disinilah muncullah sebuah pendekatan-pendekatan baru yang merumuskan teori akuntansi yang tentunya di sini kita akan bahas melalui video kali ini. Nah, ada beberapa pendekatan yang akan kita bahas pada hari ini, seperti event approach, kemudian behavior approach, cultural approach, dan pastinya materi ini sangat penting untuk audiens sekalian atau teman-teman penonton sekalian ini bisa untuk memahami perkembangan teori akuntansi secara aktual. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kita, yaitu pendekatan peristiwa. Latar belakang dari pendekatan peristiwa atau event approach muncul dari perbedaan pandangan dalam teori akuntansi pada tahun 1966. Pendekatan ini menekankan bahwa akuntansi seharusnya berfokus pada pencatatan dan pelaporan peristiwa ekonomi yang terjadi di perusahaan, bukan hanya pada angka akhir seperti laba atau nilai. Jadi, yang dilihat adalah bukan sekadar hasil akhirnya, tetapi apa saja kejadian-kejadian bisnis yang membentuk hasil tersebut. Untuk berikutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan event approach atau pendekatan peristiwa dan value approach atau pendekatan nilai. Pada value approach, laporan keuangan lebih menekankan pada nilai yang sudah diringkas, seperti laba sebagai ukuran kinerja dan arus kas sebagai perubahan kas. Sedangkan pada event approach, laporan keuangan lebih fokus pada kejadian ekonomi yang terjadi secara detail, sehingga pengguna bisa melihat proses di balik angka-angka tersebut. Lebih singkatnya, value approach menyajikan ringkasan, sedangkan event approach menyajikan detail dari aktivitas perusahaan. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu Event-Based Information System dan Evaluasi atau sistem informasi berdasarkan peristiwa. Nah, event approach sendiri atau pendekatan peristiwa didukung oleh sistem informasi berbasis database yang mencatat seluruh peristiwa ekonomi perusahaan secara detail, bukan hanya langsung diringkas menjadi laporan akhir. Data ini bisa diolah kembali sesuai kebutuhan pengguna untuk berbagai tujuan analisis. Dalam pengorganisasiannya digunakan model seperti relasional, IR, dan juga RIA yang membantu menyusun data agar lebih terstruktur dan saling terhubung antar peristiwa. Keunggulannya, informasi menjadi lebih fleksibel dan detail, sehingga mendukung analisis yang lebih mendalam. Namun kelemahannya adalah dapat menimbulkan kelebihan informasi dan menyulitkan dalam menentukan peristiwa mana nih yang paling relevan untuk dianalisis. Pendekatan peristiwa ini memberikan informasi yang lebih fleksibel dan detail karena berfokus pada pencatatan setiap peristiwanya secara langsung. Hal ini membuat pengguna bisa melakukan analisis sesuai kebutuhan masing-masing. Namun di sisi lain, pendekatan ini cukup kompleks untuk diterapkan karena membutuhkan sistem informasi yang terstruktur dan mampu mengolah data dalam jumlah besar secara efisien. Pendekatan behavioral dalam akuntansi menekankan bahwa informasi akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan saja, tapi juga memiliki dampak terhadap perilaku individu maupun kelompok yang menggunakannya. Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap kelemahan pendekatan tradisional yang cenderung mengabaikan aspek pelaku pengguna informasi. Nah, dalam pendekatan ini, fokus utama terletak pada bagaimana informasi akuntansi dipahami, diinterpretasikan, dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, tujuan utama behavioral accounting adalah untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku pengguna dalam berbagai situasi akuntansi. Nah, berdasarkan hal tersebut, pendekatan behavioral memberikan penekanan bahwa kualitas informasi tidak hanya ditentukan oleh ketetapan angka, tetapi juga oleh bagaimana informasi tersebut mempengaruhi keputusan pengguna. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegunaan informasi laporan keuangan tidak bersifat mutlak karena pengguna seringkali tidak hanya mengandalkan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tingkat kecukupan pengungkapan informasi juga dapat dipersepsikan berbeda oleh masing-masing pengguna, tergantung pada kebutuhan pada latar belakang mereka. Nah, pendekatan ini juga menyoroti adanya perbedaan sikap dan persepsi, serta pertimbangan materialistis yang bersifat subjektif. Salah satu konsep yang penting adalah functional fixation, yaitu kecenderungan pengguna untuk tetap menggunakan pola pikir lama meskipun terjadi perubahan dalam metode atau penyajian akuntansi. Nah, dengan demikian, pendekatan behavioral menunjukkan bahwa efektivitas informasi akuntansi sangat dipengaruhi oleh faktor manusia, sehingga pemahaman terhadap perilaku pengguna menjadi hal yang penting dalam pengembangan teori dalam praktik akuntansi. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dalam pengolahan informasi. Jadi pada pendekatan lens model ini dijelaskan bagaimana individu membuat judgement atau keputusan berdasarkan informasi yang diterima dari lingkungan yang disebut sebagai cues. Jadi pendekatan ini berfokus pada hubungan antara informasi yang tersedia dengan respon atau keputusan yang dihasilkan oleh individu. Selain itu, lens model juga digunakan untuk mengukur tingkat akurasi dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Tujuannya utama adalah untuk mengetahui informasi mana yang paling berpengaruh dalam proses judgement serta menilai seberapa tepat keputusan yang diambil, khususnya dalam konteks penggunaan informasi akuntansi.
Pendekatan probabilistik model membahas bagaimana individu memperbarui atau merevisi keputusan ketika menerima informasi baru. Dengan dasar teori probabilitas seperti bias, secara ideal individu seharusnya menyesuaikan keputusan secara rasional. Namun dalam kenyataannya, sering terjadi konservatisme, yaitu kecenderungan untuk lambat mengubah keputusan meskipun ada informasi baru. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, individu biasanya menggunakan heuristik atau strategi sederhana dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah representativeness yang menilai berdasarkan kemiripan, availability yang bergantung pada kemudahan mengingat informasi, serta anchoring and adjustment yang menggunakan nilai awal sebagai acuan sebelum melakukan penyesuaian. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai pendekatan predecisional behavior yang berfokus pada proses yang terjadi sebelum suatu keputusan diambil, terutama dalam kondisi yang tidak terstruktur atau kompleks. Proses ini mencakup beberapa tahap penting, yaitu mendefinisikan masalah, membentuk hipotesis awal, serta mencari dan memilih informasi yang relevan. Untuk memahami bagaimana proses ini berlangsung, digunakan berbagai metode analisis seperti pengamatan pergerakan mata atau eye movement, perilaku pencarian informasi, waktu respon, dan metode think aloud, di mana individu mengungkapkan proses berpikirnya secara langsung. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana suatu keputusan dimulai terbentuk sejak tahap awal. Pendekatan terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai pendekatan cognitive style yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam memahami, mengolah, dan merespon informasi. Perbedaan gaya berpikir ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mengambil keputusan. Beberapa jenis gaya kognitif yang umum antara lain yaitu authoritarianisme, dogmatisme, cognitive complexity, integrative complexity, dan field dependent. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat mengelompokkan pengguna informasi berdasarkan karakteristik berpikirnya. Tujuan akhirnya adalah agar sistem informasi termasuk informasi akuntansi dapat disesuaikan dengan gaya pengguna sehingga menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan berkualitas. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian cultural relativism. Nah, cultural relativism adalah akuntansi. Dalam akuntansi itu merupakan konsep yang mengatakan bahwa praktik akuntansi itu tidak bersifat universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh budaya, nilai sosial, dan lingkungan tempat akuntansi berkembang. Artinya, cara suatu negara itu menyusun, menjadikan, dan menginterpretasikan laporan keuangannya itu tidak bisa dilepaskan dari konteks budayanya. Nah, selanjutnya yang untuk kanan bawah yaitu saya menjelaskan landasan teori. Yang pertama yaitu ada model Hofstede atau nilai budaya. Nah, dalam dasar dari cultural relativism itu dalam akuntansi itu banyak merujuk pada penelitian Bert Hofstede pada 1980 yang mengidentifikasi 4 dimensi nilai budaya di tingkat masyarakat. Yang pertama itu ada power distance, sejauh mana anggota yang kurang berkuasa menerima distribusi kekuasaan yang tidak merata. Terus selanjutnya ada uncertainty avoidance, yang toleransi terhadap ambiguitas dan ketidakpastian. Terus selanjutnya ada individualism versus collectivism, orientasi terhadap kepentingan individu versus kelompoknya. Terus yang terakhir ada masculinity versus femininity, orientasi terhadap pencapaian dan persaingan versus kepedulian dan kualitas hidup. Yang kedua yaitu ada model Gray pada 1988 yang yaitu nilai akuntansi. Nah, Sidney Gray pada 1988 itu mengembangkan model Hofstede ke ranah akuntansi ini dengan mengidentifikasi 4 nilai akuntansi yang bervariasi antar budayanya. Yang pertama yaitu ada professionalism versus statutory control, atau professionalism itu adalah penilaian profesional akuntan kepada regulasi pemerintah. Kalau statutory control itu adalah regulasi hukum yang lebih dominan daripada pertimbangan profesional. Nah, contohnya itu ada di Inggris sama Amerika Serikat yang lebih profesional, terus ada Prancis dan Jerman yang lebih statutory. Terus yang kedua yaitu ada uniformity versus flexible. Nah, uniformity itu adalah konsistensi dan komparabilitas antara perusahaan dan waktu. Nah, sedangkan flexibility adalah penyesuaian berdasarkan kondisi spesifik perusahaan. Contohnya nih ya, ada Jerman yang uniformity-nya itu tinggi, terus ada Inggris yang lebih fleksibel. Terus yang ketiga yaitu ada conservatism versus optimism. Konservatism itu adalah kehati-hatian dalam mengukur laba dan aset. Nah, seperti understate laba lah gitu. Terus kalau optimism itu adalah lebih terbuka terhadap pengakuan aset atau laba yang lebih tinggi. Nah, contoh negaranya itu ada Jerman atau Jepang yang sangat konservatif dan Amerika Serikat yang lebih optimistik. Terus yang keempat ada secrecy atau transparency. Nah, kalau secrecy itu adalah pengungkapan informasi yang dibatasi hanya untuk pihak yang berkepentingan. Kalau transparency itu keterbukaan dan pengungkapan luas kepada publik. Contohnya nih ya, contoh negaranya itu ada Jepang yang tinggi secrecy-nya. Terus ada Amerika dan Australia yang lebih transparansi. Kita pindah ke kanan atas, yaitu implikasi kultural relativism dalam akuntansi. Nah, yang pertama itu ada perbedaan standar antar negara. Jadi, setiap negara itu memiliki standar akuntansi yang berbeda-beda setiap budaya. Misalkan nih, Amerika Serikat yang lebih berorientasi investor, sedangkan Jerman lebih konservatif dan fokus pada kreditur. Terus yang selanjutnya itu ada hambatan harmonisasi IFRS. Nah, perbedaan budaya itu yang membuat konvergensi IFRS itu tidak mudah, terutama pada negara yang cenderung tertutup atau seperti atau yang sangat bergantung pada regulasi hukum. Terus yang selanjutnya ada perbedaan interpretasi standar. Nah, meskipun menggunakan standar yang sama, biasanya penerapan itu bisa berbeda karena perbedaan pemahaman, judgment atau profesional dan pengaruh aturan lokal. Terus yang selanjutnya ada perbedaan penilaian etika. Jadi budaya itu mempengaruhi persepsi etika, sehingga praktik tertentu itu bisa dianggap wajar di satu negara tetapi tidak di negara yang lain. Terus selanjutnya yang di kiri bawah ada kritik terhadap cultural relativism dalam akuntansi. Nah, untuk yang pertama yaitu adanya determinisme budaya yang terlalu menyederhanakan atau mengasumsikan semua individu itu dalam satu budaya yang bertindak seragam, jadi bertindak sama gitu. Terus yang selanjutnya ada perubahan budaya. Jadi budaya itu bersifat dinamis.
Nah, model first day dan grey yang tadi aku jelaskan itu berbasis data lama pada tahun 1970 dan 1980. Nah, selanjutnya itu ada globalisasi. Nah, globalisasi itu adalah batas budaya yang semakin blur akibat globalisasi pasar modal dan bisnis multinasional. Terus yang terakhir ada kausalitas. Nah, kausalitas itu yang sulit membuktikan arah hubungannya. Jadi, apakah budaya itu akan sama dengan akuntansi atau sebaliknya, begitu. Oke, selanjutnya pada slide yang ini saya akan menjelaskan pengertian cross-cultural research atau penelitian lintas budaya. Nah, cross-cultural research itu dalam akuntansi adalah studi sistematis yang membandingkan praktik, sistem, perilaku, dan persepsi akuntansi di dua atau lebih budaya atau negara yang berbeda. Tujuannya adalah memahami mengapa, dan bagaimana akuntansi itu berbeda atau sama di berbagai konteks budaya. Nah, tujuan dari cross-cultural research dalam akuntansi yaitu yang pertama, menguji apakah teori dan temuan akuntansi dari satu negara itu dapat digeneralisasi ke negara lain. Terus yang kedua itu mengidentifikasi faktor budaya yang menjelaskan perbedaan praktik akuntansi. Terus yang ketiga yaitu ada mendukung atau menolak proporsi model post day atau day. Terus yang keempat ada memberikan masukan untuk proses harmonisasi standar akuntansi internasional. Terus yang kelima yaitu memahami perilaku manajer, auditor, dan pengguna laporan keuangan di berbagai konteks budaya. Selanjutnya yang di kiri bawah itu adalah pendekatan metodologi dalam cross-cultural research. Nah, yang pertama yaitu ada comparative studies atau studi komparatif yang membandingkan praktik akuntansi, disclosure, atau kualitas laporan keuangan di beberapa negara secara langsung. Contohnya, membandingkan tingkat konservatisme akuntansi di Jepang, di Inggris, dan di Indonesia. Terus yang kedua ada survei dan kuesioner lintas negara yang mengukur persepsi, sikap, atau nilai akuntan di berbagai negara menggunakan instrumen yang sama atau validasi secara kultural. Nah, tantangan utamanya adalah equivalence, memastikan konsep yang diukur itu bermakna sama di semua budaya. Terus yang ketiga yaitu ada studi kasus kooperatif atau analisis mendalam terhadap kasus atau praktik spesifik terhadap negara. Nah, lebih kaya konteksnya ya. Jadi tapi kurang generalizable gitu. Terus yang kelima yaitu ada archival atau data sekunder yang menggunakan data laporan keuangan dari database internasional, Postbutat global, terus data stream, dan lain-lain untuk menguji perbedaan lintas negara secara kuantitatif. Nah, selanjutnya yang di kanan bawah yaitu ada implikasi cross-cultural research untuk standar internasional. Yang pertama yaitu mendukung atau menantang harmonisasi IFRS. Nah, penelitian lintas budaya itu memberikan bukti empiris bahwa yang pertama yaitu ada konvergensi standar tidak otomatis yang menghasilkan konvergensi praktik karena implementasinya itu dipengaruhi budaya lokal. Terus yang kedua, IFRS yang sama, akuntansinya yang berbeda adalah fenomena nyata. Itu yang dikatakan oleh Nobes pada tahun 2006. Terus yang kedua yaitu memahami perilaku pengguna laporan keuangan. Nah, investor dan analisis dari budaya berbeda itu menginterpretasikan sinyal akuntansi yang sama secara berbeda. Jadi hal ini itu relevan untuk perusahaan multinasional yang menerbitkan laporan keuangan tunggal untuk perusahaan globalnya. Terus yang ketiga yaitu ada desain kurikulum akuntansi internasional. Jadi temuan cross-cultural research itu digunakan oleh IFAC atau International Federation of Accountants untuk menyesuaikan standar pendidikan akuntansi yang sensitif di budaya.